Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Jumpa lagi bareng saya Kang Abi. Di kesempatan sore hari ini saya akan men-share 4 format surat keterangan aktif belajar untuk mengatasi NISN ganda. Nah, bagi Bapak Ibu yang nanti ingin mendapatkan filenya, nanti langsung saja klik di link deskripsi video ini ya. Jadi setelah judul nanti di bawahnya ada deskripsi video, nanti Bapak Ibu silahkan diklik saja. Nah, seperti apa filenya, kemudian bagaimana cara isinya, yuk kita simak bersama. Tapi jangan lupa silahkan ditekan dulu tombol subscribe-nya, kemudian like, share, dan komen agar video ini bermanfaat. Pertama-tama saya sampaikan terlebih dahulu Bapak Ibu, apapun yang disampaikan pada video ini berdasarkan pada pengalaman. Jadi Bapak Ibu, terkait 4 format ini sudah saya coba untuk mengatasi permasalahan NISN ganda dan alhamdulillah ini berhasil ya, sudah selesai. Tinggal memang ada satu permasalahan lagi, yaitu NISN-nya kosong ya. Nanti kalau misalnya sudah ada pengalaman lagi, nanti akan saya share Bapak Ibu. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, ini berdasarkan pada pengalaman. Jadi Bapak Ibu bisa nanti mencobanya seperti saya ya. Nah, kemudian inilah tampilan 4 format untuk surat keterangan aktif belajar. Ada format 1, format 2, format 3, format 4 ya. Yang saya gunakan untuk menyelesaikan masalah NISN ganda yang sudah saya gunakan ya di format yang pertama. Kalau seandainya Bapak Ibu pengen format kedua silahkan, format ketiga silahkan, keempat silahkan. Jadi pilih salah satu mana yang mau digunakan. Kalau saya yang format 1. Kalau Bapak Ibu mau format 2 silahkan, 3 atau 4 silahkan ya. Jadi seperti ini. Nah, kemudian tentang file ini Bapak Ibu, filenya menggunakan Microsoft Office Word yang nanti bisa diedit sesuai dengan kebutuhan. Kemudian dicetak atau di print menggunakan kertas A4 atau F4 ya, tergantung Bapak Ibu nanti scannernya memungkinkan untuk scan ukuran kertas apa. Kalau seandainya A4 ya gunakan A4 ya, saya gunakan A4. Kemudian untuk password akan saya berikan di video ini, jadi Bapak Ibu silahkan disimak sampai tuntas agar nanti Bapak Ibu setelah download bisa dan tahu cara untuk mengedit dan mengekstraknya. Nah, Bapak Ibu, untuk kasus double NISN barangkali ini sudah sering kita alami ya, dimana NISN kita terdeteksi double dengan sekolah lain atau misalnya dengan siswa lain. Nah, oleh karenanya untuk mengklaim bahwa siswa yang ada di kita benar-benar ada orangnya, kemudian juga benar-benar aktif di sekolah kita dan NISN adalah milik siswa yang ada di sekolah kita, maka kita perlu mencantumkan bukti ya. Nah, bukti ini yang menjadi dasar kita untuk mengklaim bahwa NISN tersebut adalah milik siswa yang ada di sekolah kita dan siswanya ada di sekolah kita. Nah, beberapa kasus diantaranya misalnya ada siswa yang pernah daftar di satu sekolah, yang tidak pernah daftar ya, yang pernah tidak daftar di satu sekolah tiba-tiba dengan bentrok dengan sekolah tersebut. Jadi siswa tersebut belum pernah daftar di sekolah misalnya Apel. Nah, kemudian siswa tersebut daftar di sekolah kita. Nah, tiba-tiba di Purple PD bentrok dengan sekolah Apel. Nah, ini bisa kita selesaikan dengan mengklaim menggunakan bukti surat aktif belajar dari sekolah. Kemudian ada juga masalah kasus siswa belum dikeluarkan atau dimutasikan dari sekolah asal, sementara kita pengen cepat-cepat untuk bisa ditarik gitu ya. Ya, ini bisa menggunakan bukti surat aktif belajar. Kemudian Bapak Ibu, untuk SKB atau surat keterangan aktif belajar ini nanti Bapak Ibu silahkan di scan ya, Bapak Ibu diisi, kemudian ditandatangani asli ya, cap basah, di scan kurang dari 1 MB dalam bentuk JPG atau PNG karena nanti akan diupload di Perpal PD. Nah, bagaimana cara klaimnya nanti kita akan bahas di video berikutnya ya, biar nanti fokus. Saat ini kita bahas terlebih dahulu suratnya, baru nanti setelah suratnya sudah siap baru kita akan upload atau klaim ya, mengeluarkan siswa yang terdeteksi ganda di Perpal PD. Nah, kemudian Bapak Ibu, seperti inilah tampilannya. Ini contoh misalnya Kang Abi 88 ada di TK Jeruk, misalnya kelompok A siswanya aktif. Kemudian di sini TK Manggis Kang Abi juga di kelompok B aktif. Jadi dua-duanya sama datanya, sama orangnya ya, terindikasinya. Nah, untuk mengklaim, untuk mengeluarkan agar tidak terjadi invalid seperti ini, kita misalnya yang benar-benar ada di kelompok B misalnya. Di kita ini kelompok B.
atau di sekolah TK Manggis misalnya. Nah, Kang Abi ini aktif aslinya ada orangnya, ada di TK Manggis misalnya ya. Kita tahu di TK Jeruk ini apakah hanya nama atau apa, atau memang orang yang berbeda gitu ya. Khawatir ada yang siswa namanya sama, tanggal lahirnya sama, ya namanya juga di dunia ini ya tentu banyak sekali orang. Nah, untuk mengklaim Bapak Ibu, untuk mengklaimnya agar siswa ini tidak double, kita menggunakan proses pengeluaran siswa terdeteksi ganda menggunakan salah satunya adalah surat keterangan aktif belajar. Nah, banyak sekali surat-surat yang lain yang bisa digunakan, misalnya surat mutasi, surat berhenti sekolah dan lain sebagainya. Tapi yang di sini kita akan bahas tentang surat aktif belajar untuk mengklaim bahwa siswa tersebut benar ada di sekolah kita dan NISN-nya adalah milik siswa kita, gitu ya. Bisa difahami ya Bapak Ibu. Nah, kemudian untuk penggunaan Bapak Ibu, nanti file ini bisa digunakan, bisa bermanfaat manakala ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, sebelum kita mengklaim, pastikan dulu siswanya ada benar-benar di sekolah kita aktif. Kemudian isi data suratnya, keterangannya aktif belajar dengan lengkap. Kemudian scan SKB ukuran kurang dari 1 MB, jenisnya file JPG dan PNG. Nah, sekarang kita cek saja filenya. Nah, silahkan Bapak Ibu nanti download hasil filenya seperti ini WinRAR, langsung saja diekstrak seperti ini, klik kanan, extract here, kemudian masukkan passwordnya, klik OK, atau Bapak Ibu double klik seperti ini, kemudian klik nama filenya, ekstrak to, boleh ke musik, mau kemana saja bebas, yang penting nanti hafal kemana kita simpan tadi ya. Klik OK, masukkan password, klik OK. Nanti hasilnya seperti ini, Microsoft Office Word. Tinggal double klik saja untuk membukanya ya. Yang pertama Bapak Ibu ada kop surat, nanti silahkan masukkan kop suratnya. Nah, kemudian kode suratnya silahkan diisi ya, disesuaikan dengan lembaga masing-masing. Kemudian yang bertanda tangan di bawah ini kepala, ya, masukkan sekolah apa namanya, kecamatan mana, kabupaten dan provinsi mana. Kemudian masukkan nama kepala sekolah, di sini NUPTK kalau ada, NIP kalau ada, NIGT kalau ada, kemudian pangkat golongan. Dan kalau misalnya ada perlu lagi yang perlu ditambahkan, silahkan bisa diedit. Kemudian menerangkan bahwa sesungguhnya, nah ini masukkan nama siswa yang terindikasi bentrok dengan sekolah lain atau misalnya dengan siswa lain. Kemudian masukkan data nama siswa, tepat tanggal lahir, jenis kelamin, NISN dan nama ibu ya. Kalau sudah, silakan Bapak Ibu di sini ada titik-titik lagi. Benar siswa aktif belajar di. Nah, sebutkan nama sekolahnya dengan lengkap, kabupaten mana, yang duduk di kelas atau kelompok. Nah, kelompok mana? Misalnya kelompok A, kelompok B, atau kelas 1A atau kelas 1B dan seterusnya. Nah, demikianlah surat ini dan seterusnya. Bapak Ibu ini silahkan diedit. Untuk foto wajib ya Bapak Ibu, untuk foto saya sendiri mewajibkan untuk foto agar kita bisa membuktikan bahwa siswa itu benar-benar ada di sekolah kita ya. Jadi kita tidak asal klaim saja Bapak Ibu. Jadi silahkan siapkan fotonya, ditempel, kemudian ditandatangani. Untuk cap stempelnya Bapak Ibu harus mengenai foto ya. Jadi stempelnya nanti harus mengenai foto. Dan untuk format 2 dan 3-nya hampir sama pengisiannya Bapak Ibu ya, hampir sama lah semuanya. Kalau misalnya aktif belajar di sekolah mana, sejak tahun berapa dan seterusnya hampir sama. Silahkan Bapak Ibu dimodifikasi kalau ada yang perlu diperbaiki. Nah, baik Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, untuk passwordnya silahkan dicatat Bapak Ibu. Untuk passwordnya adalah, oh iya saya lupa di mana nih. Oke, passwordnya, oke saya lupa. Ini Bapak Ibu passwordnya adalah hurufnya huruf kecil ya, aby88.com. Ini untuk passwordnya adalah aby88.com. Sekali lagi aby88.com. Terima kasih Bapak Ibu. Jumpa lagi nanti di info berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.